Sahabat RTV, ada-ada aja nih ulas sejumlah anggota geng motor. Di tengah waktu sahur, beberapa anggota geng motor justru berkumpul dan melakukan penyerangan terhadap warga di wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Alhasil, satu orang terluka akibat perbuatan anggota geng motor yang membawa senjata tajam. Minggu dini hari, 2 Mei 2021 lalu, situasi yang sepi saat warga tengah baru bangun dan menyiapkan santap sahur, malah digunakan sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal. Berlokasi di Jalan Babu Royani 2, Cibubur, Jakarta Timur, belasan pemuda yang diduga tergabung dalam anggota geng motor berkumpul di suatu tempat. Memecah keheningan dini hari dengan mengendarai sepeda motor, para pemuda ini berhamburan sambil menyerang warga yang berada di jalan menggunakan senjata tajam. Aksi bengis yang terekam kamera CCTV di salah satu rumah warga ini pun mengakibatkan satu pemuda terluka. Pemuda 25 tahun berinisial R menderita luka sabetan senjata tajam di bagian perut. Usai mendapati korbannya terluka, para pelaku langsung melarikan diri. Sementara warga sekitar tidak mengetahui pasti latar belakang penyerangan yang dilakukan belasan pemuda yang diduga anggota geng motor. Diperoleh informasi sebelum melakukan penyerangan, para anggota geng motor sempat terlibat cekcok dengan korban. Awalnya kejadian, dari sana ada segerombolan motor datang menghampiri anak-anak nongkrong di sana. Di sana terjadi cekcok mulut, langsung si gerombolan motor ini membacok salah satu pemuda yang ada di nongkrong di sana. Terjadilah keributan, setelah dibacok dia langsung kabur ke arah Amarilis, Jalan Amarilis sana. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit segera, sedangkan pelakunya langsung kabur tidak tertangkap. Dikejar oleh warga setempat, tidak kena. Dilihat dari CCTV itu dilihat ada kurang lebih 10-15 motor, berboncengan 3 orang. Ya, sementara ini kita sudah koordinasi dengan RT RW setempat agar di jam-jam tertentu di atas jam 10 sampai jam 11 ke atas tidak boleh ada kerumunan lagi, baik di lokasi kejadian maupun di lingkungan berdekatan dengan sini. Tidak butuh waktu lama, polisi pun menangkap para pelaku yang terlibat dan mengejar 2 pelaku lain. Tidak hanya itu, polisi juga menyita 2 bilah senjata tajam dari tangan pelaku. Diketahui, aksi tawuran nyatanya telah direncanakan oleh para pelaku dan korban. Ini karena ada undangan dari korban kepada saudara R, di mana di DM itu saling mengajak untuk tawuran. Ya. Dari DM akhirnya masing-masing memanggil rekan-rekannya, sehingga terjadilah tawuran atau perkelahian antar pemuda pada pukul 2.30 di Jalan Duku, Kecamatan Ciracas, Cibubur. Aksi brutal yang terekam CCTV menjadi bukti bahwa bulan suci Ramadan masih dinandai dengan aksi tidak terpuji yang dilakukan para oknum pemuda. Penjagaan aparat keamanan pun akan diperketat di lokasi kejadian agar penyerangan warga tidak kembali berulang. Dari Jakarta, Malo Colin, Turn Back Crime, RTV. Ternyata ulah para anggota geng motor tersebut sudah berulang kali terjadi dan meresahkan warga sekitar. Warga pun resah dengan ulah para geng motor yang bertingkah semena-mena dan menyerang warga secara membabi buta dengan senjata tajam. Berikut penelusuran tim Turn Back Crime, reporter Salsabila Al-Katiri dan juru kamera Sri Asih Rizky. Sejumlah anggota geng motor kembali berulah. Tepatnya di Jalan Babu Royani 2, Cibubur, Jakarta Timur pada waktu dini hari awal Mei lalu.
Dengan membawa senjata tajam, mereka menyerang warga yang ada di jalan. Sahabat RTV, Minggu 2 Mei 2021, kawanan geng motor menyerang warga di wilayah Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Akibatnya, salah seorang warga berusia 25 tahun menjadi korban yang mengalami luka bacokan di bagian tubuhnya. Dan peristiwa ini terekam kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian. Berangkat dari Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, kami akan menelusuri tempat kejadian. Ikuti kami, sahabat RTV. Dengan menempuh perjalanan selama 1 jam dengan jarak 31 km ke lokasi kejadian, akhirnya kami tiba di lokasi, tepatnya di Jalan Baburayani, Ciracas, Jakarta Timur. Kami pun bertanya-tanya ke warga yang mengetahui peristiwa pembacokan terjadi. Oh itu setiap bulan puasa pasti ada. Selalu di sini. Di sini itu makanya ngeri. Tapi ini kan udah berapa hari puasa nih, Bu? Baru pertama atau udah? Udah 2 kali. Udah 2 kali dalam sebulan berarti. Bulan ini 2 kali. Salah seorang warga bernama Farida menceritakan kepada kami bagaimana peristiwa pembacokan yang melukai seorang korban tersebut. Farida yang telah tinggal di lokasi ini selama 18 tahun mengatakan aksi brutal yang terjadi di bulan Ramadan bukanlah kali pertama terjadi. Yang saya tahu dengar keributan pas saya lagi tidur, keributan. Lari gitu. Saya bangun pas lihat anak-anak banyak di sekitar sini. Banyak. Saya juga terus pas satpam di sini juga pada keluar. Lari-lari ada 20 orang lebih ke arah sana. Terus saya bilang, "Bubar." Tapi anak-anak ya nggak dihiraukan, bawa parang lah, bawa apalah, bawa senjata tajam, terus bawa balok. Saya udah takut. Saya lihat udah masuk lagi akhirnya saya. Gitu. Pas kejadian, pas pagi-pagi baru dengar tuh kejadian bahwa itu ditikam. Akibat aksi brutal yang dilakukan para anggota geng motor menyebabkan seorang warga menderita luka bacok. Ialah pemuda 25 tahun berinisial R. Kepada kami, R menceritakan saat kejadian ia yang tengah berkumpul bersama temannya tiba-tiba didatangi sekelompok geng motor. Apa sih? Karena lagi libur kerja aja ya, jadi pengennya pulangnya sahur aja Mbak saya. Tapi nggak nyangka aja kayak gitu. Pas kejadiannya tuh gimana tuh tiba-tiba gerombolan geng motornya datang? Tiba-tiba ada rame aja. Rame? Iya, saya nanya mau ngapain saya tanya kan, malah muter balik motornya. Tiba-tiba udah teman turun apa? Temennya turun, langsung saya tanya mau ngapain ya kan? Tiba-tiba ngeluarin senjata kan. Ngeluarin senjata, saya ambil sapu, ada sapu. Udah saya lawan, teman saya lari semuanya. Saya bela diri aja di situ Mbak makanya. Akibat pembacokan yang menimpanya, R terluka di bagian perut, paha, tangan, dan punggung. R pun harus mendapat 60 jahitan untuk menyembuhkan lukanya. Kami pun mendatangi tempat kejadian yang menjadi saksi bisu saat pembacokan itu terjadi. Lokasinya berada di ujung jalan dengan tembok yang penuh dengan coretan mural. Pada siang hari lokasi ini sepi, jarang dilewati warga. Tak heran saat malam hari suasana pun semakin sunyi. Sahabat RTV, inilah lokasi tempat terjadinya peristiwa pembacokan oleh sekelompok geng motor pada Minggu 2 Mei 2021. Pada saat peristiwa terjadi, korban yang sedang asik berkumpul bersama teman-temannya menunggu waktu datangnya sahur, sedang bermain gitar, kemudian dihampiri oleh sekelompokan geng motor dari arah sana. Kemudian geng motor ini memutar balik kendaraan mereka, lalu menyerang ke salah satu korban yang saat itu tengah sendirian. Nah, korban ini diserang di bagian punggung dan juga pinggang korban dengan menggunakan senjata tajam. Setelah melaksanakan aksinya, pelaku kemudian kabur ke arah pertigaan Jalan Baburayan sana. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya untuk mendapatkan pertolongan. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV. Mendekati Lebaran Idul Fitri, aksi pencurian justru kian marak. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Turn Back Crime.